Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu syai'un 'adzim. Qalaha thalathan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lantahu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu. As-sadaqatu utawi sedekah. As-sadaqatu utawi sedekah. Syai'un, syai'un iku perkara. Syai'un iku perkara. Azimun, azimun kang gede. Azimun kang agung dibaca. Azimun kang agung. Azimun kang agung. Qala kang dawuh sapa Nabi Muhammad. Qala kang dawuh sapa Nabi Muhammad. Qala kang dawuh sapa Nabi Muhammad. Ha ing as-sadaqatu syai'un 'adzim. Kasih rujukan. As-sadaqatu syai'un 'adzim itu dikasih rujukan. Tarik panjang gitu. Kalau seandainya rujukannya memang panjang, tarik panjang as-sadaqatu syai'un 'adzim sampai situ. Ha ing as-sadaqatu syai'un 'adzim. Salasan kelawan ping telu. Salasan kelawan ping telu. Jadi ini masih membahas di bab sedekah. Jadi kemarin sedekah itu memberi dengan mengharapkan pahala, gitu kan? Baca itu yang paling mudah. Nah, istilah dari sedekah. Kalau sedekah secara luas tetap kullu ma'rufin shadaqah. Berarti setiap kebaikan itu sedekah, itu yang kemarin. Dah, ini melanjutkan yang kemarin. Nanti kemarin itu ada hadis yang mengatakan mana kosong malun min shadaqatin. Jadi tidak akan berkurang hartanya orang yang memang disedekahkan. Jadi ketika harta itu kok disedekahkan, istilahnya sebagiannya memang disisihkan untuk disedekahkan gitu. Kembali kepada orang lain. Itu dampaknya, barokahnya itu aslinya besar. Cuman orang itu terkadang malas gara-gara memang gak terbiasa melakukan. Kemarin kan saya anjurkan untuk membiasakan sedekah kapanpun, hari-hari, setiap hari pun itu dianjurkan sedekah. Gitu kan? Makanya gimana
gimana kita mencukupi sedekah sehari-hari gitu kan. Kita kan dianjurkan sedekah setiap hari rutin. Kalau bisa bentuk harta yang bisa bentuk seperti halnya kebaikan pun itu juga sedekah itu kan kemarin. Nah ini jadi melanjutkannya ini as-sadaqatu syai'un 'adzim qalaha salasan. Sedekah itu perkara yang agung. Jadi Nabi itu bilang sedekah itu memang suatu yang besar. Istilahnya sesuatu kelihatannya remeh. Istilahnya kita memberi sesuatu itu aslinya hal yang remeh jika itu sedikit. Jika itu memang banyak, ya memang kelihatan besar kan. Memang kalau sedekah itu aslinya perkara yang remeh. Istilahnya bukan perkara wajib, bukan perkara yang memang sangat ditekankan. Kalau nggak lakuin haram itu enggak kan. Sedekah itu hukumnya sunnah gitu aja. Sedekah itu bisa seperti halnya kayak istilahnya kalau di fikih itu ada itu nanti juga apa namanya ini saya harus bisa kan. Nah jadi memberi itu bisa dalam hal istilah banyak kalau di fikih. Jadi kalau seandainya sedekah itu juga bisa berupa kayak seperti hibah. Hibah itu memberi, ya kan? Memberi harta kepada orang lain itu hibah. Kalau contohnya lagi namanya hadiah bersama, ya itu juga ya hadiah itu pemberian juga ya pemberian, ya kan? Pemberian. Tapi ada lagi itu seperti halnya yang ya itulah hibah, hadiah, banyak aslinya kayak nama-nama istilah fikih itu nanti seperti hal memberi itu banyak. Tapi seperti halnya yang wajib itu yang memang seperti halnya zakat itu wajib. Kalau yang seperti ini itu kesannya ada yang mubah, ada yang memang bisa jadi sunnah ketika kita niatkan sedekah itu. Makanya ketika sedekah tetap diniati, niat sedekah gitu aja. Billahi ta'ala mudah kan? Itu kan tinggal situ aja mudahnya. Niat sedekah billahi ta'ala itu aja. Kalau niat itu enggak usah susah-susah. Yang penting niat itu ada di hati, bukan di omongan. Itu yang paling kalian harus tahu itu niat itu bukan di omongan, niat itu di hati. Nah, berarti ini hadis ini itu di Nabi sangat menekankan sedekah. Berarti memang sedekah itu hal yang banget dianjurkan di Nabi. Sampai diulang 3 kali bilangnya di Nabi. As-shadaqatu syai'un 'adzim, as-shadaqatu syai'un 'adzim, as-shadaqatu syai'un 'adzim. Gitu. Jadi di Nabi itu bilangnya sampai 3 kali. Kadang itu ketika di Nabi ada hadis yang diulang berulang kali, itu memang ada penekanan di situ. Di situ pasti ada penekanan. Kadang itu bisa jadi sunnah muakkadah. Jadi sedekah itu memang rutinan, bukan kok setiap ada waktu waktu tersendiri, bukan, tapi rutinan. Istilahnya setiap hari pun itu dianjurkan untuk melakukan sedekah itu setiap hari. Makanya kita kan dianjurkan untuk mensedekahi seluruh tubuh kita, ya. Seluruh tubuh kita itu setiap harinya harus disedekahi. Nah, itu sampai diulang 3 kali oleh Nabi. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu
As-shadaqatu utawi sedekah. As-shadaqatu utawi sedekah. As-shadaqatu utawi sedekah. Tarutu iku nolak apa sedekah. Tarutu iku nolak apa sedekah. Tarutu iku nolak apa sedekah. Al-balaa ing bala. Bala itu mara bahaya. Al-balaa ing bala. Al-balaa ing bala. Watatulu lan dawaake apa sedekah. Watatulu lan dawaake apa sedekah. Dawaake. Watatulu lan dawaake apa sedekah. Al-umura ing umur. Ini istilahnya memang yang jelas. Ini Nabi bilangnya memang sangat jelas kalau ini. Ini seperti halnya yang hadis yang awal-awal yang sedekah. Itu kan as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Jadi sedekah itu menolak pintu keburukan. Istilahnya pintu bala. Jadi itu ditutup gara-gara adanya sedekah. Jadi sedekah itu bisa penyelamat. Makanya setiap ada sesuatu contoh ada yang di sebuah desa itu kekurangan, gitu kan. Contoh kekurangan air, apa gimana, gitu kan. Gelisah kan, kayak gitu kan, kekurangan air, contoh. Itu di Nabi aja ketika menganjurkan untuk melakukan sholat istisqa, yang pertama diperintahkan itu taubat. Satu, taubat. Orang-orang desa dianjurkan taubat. Yang kedua, sedekah, memperbanyak sedekah. Banyak. Ketika suatu kejadian-kejadian itu, Nabi itu sering menekankan untuk melakukan sedekah. Banyak. Contoh, ketika gerhana. Contoh ada kejadian gerhana. Kita itu dianjurkan untuk sholat gerhana. Dan juga dianjurkan melakukan kebaikan-kebaikan. Contoh itu yang dianjurkan memang sedekah. Itu sedekah. Jadi ketika kita memperbanyak sedekah, kita bisa terhindar dari bala. Makanya yakin saja ketika kalian itu sedekah, yakinkan kalau Allah itu selalu menjaga kita. Itu kan, itu aja. Ketika sedekah itu kamu cuman sedikit seperti kemarin itu kan udah cukup kan. Gak usah sampai banyak-banyak kalau ketika sedekah. Cukup sedikit pun itu udah cukup untuk dibilang sedekah. 500 perak pun tetap diarani disebut sedekah tetap. Makanya ini sedekah itu bisa menolak bala. As-shadaqatu taruddul bala. Berarti sedekah itu bisa menolak bala, wa tatulul umura, dan bisa memperpanjang umur. Itu fadilahnya sedekah. Jadi sedekah itu bisa memperpanjang umur. Jadi biasakanlah untuk melakukan sedekah. Jadi istilahnya sedekah itu ya contoh kalian itu saling berbagi, itu bisa disebut sedekah juga. Kan kayak gitu kan. Pertama kan kayak gitu, yang ringan-ringan aja. Kalau punya apa-apa bagiin sama yang lain gitu kan. Itu paling mudah. Ya, itu fadilahnya ketika melakukan sedekah itu bisa memperpanjang umur. Jadi banyak sesuatu ibadah yang bisa menimbulkan fadilah seperti halnya memperpanjang umur. Jadi seandainya umur itu bisa istilahnya barokah ketika kita gunakan untuk ibadah. Jadi umur itu bisa berguna, serasa berguna. Istilahnya umur itu kan istilahnya waktu kan. Jadi ada batasnya. Waktu itu pasti ada batasnya. Makanya ketika waktu itu digunakan, ketika kalian gunakan untuk ibadah, pasti rasanya berguna waktu itu. Waktu itu rasa berguna. Contoh seperti ini. Kalian ini kan waktu ini kalian belajar kan? Belajar.
Jadi ketika kalian belajar ngaji itu waktu kalian yang habis untuk ngaji seperti ini itu bukanlah sia-sia, tapi itu hikmahnya banyak, istilahnya barokahnya banyak. Kemarin kan ketika di hadis awal-awal kan sudah saya kasih tahu fadilah-fadilahnya ketika belajar ilmu itu kan ada kan. Baca lagi nggak apa-apa. Tuh, makanya ini menjelaskan tentang fadilahnya sedekah yang paling jelas nih yang ini. Jadi sedekah itu bisa menolak bala, sedekah itu bisa memperpanjang umur. Itu kalian harus tahu dulu. Yang penting kalian itu biasakan dulu. Itu yang paling penting. Kalau nggak terbiasa nanti juga berat. Makanya dibiasakan dari sekarang. Nah, itu fadilahnya sedekah. Selanjutnya, bab yang selanjutnya. Al-babu as-samina asyara. Al-babu as-samina asyara. Al-babu utawi bab. Al-babu utawi bab as-samina asyara kang nomor 18. Jadi ini selanjutnya hadis bab yang nomor 18. Fi fadilatis salami iku ing dalem utamane salam. Jadi fi fadilatis salami iku ing dalem utamane salam. Dari bab yang nomor 18 itu menerangkan tentang fadilahnya salam. Salam itu assalamualaikum itu fadilahnya apa? Nah, diterangkan di sini, hadisnya dikelompokkan di sini semua. Dan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu qoblal kalam. Assalamu qoblal kalam. Ini hadisnya sangat singkat, padat, jelas. Nah, kadang itu Nabi itu bilangnya cuma singkat seperti ini. Assalamu utawi salam. Assalamu utawi salam. Assalamu utawi salam. Qoblal kalami iku ing dalem sedurunge ngucap. Qoblal kalami iku ing dalem sedurunge ngucap. Qoblal kalami iku ing dalem sedurunge ngucap. Qoblal kalami ing dalem sedurunge ngucap. Atau gunaman. Dan belum berbicara. Jadi di sini Nabi itu hadis yang pertama bab fadilah salam itu salam merupakan sunnah. Satu, salam itu yang kalian tahu itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan itu kalian tahu. Dan jadi salam itu dilakukan sebelum betul. Jadi sebelum ngomong apapun itu diawali salam dulu. Jadi sebelum ngomong apapun itu diawali salam dulu. Kalau ketika orang itu salam itu sunnah. Melakukan salam itu sunnah. Tapi menjawabnya itu wajib. Dan kalian tahu ketika salamnya itu sunnah tapi jawabnya wajib. Tapi seperti ini. Gambarannya ini mudah tapi terkadang itu kebanyakan gak di awal pembicaraan. Kadang kan orang itu memulai sesuatu kadang bismillah dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Nah, gimana kalau seandainya salam itu gak di awal kalimat kita? Nah, tadi kan diawali bismillah dulu kan, bukan salam dulu kan. Jadi di sini Nabi itu bilangnya assalamualaikumnya itu memang sebelum berbicara apapun. Belum berbicara apapun diawali dengan salam. Jadi ketika ini kok sudah diawali dengan perkataan dulu, tadi kan
gambarannya ada. Salam, ini ada perkataan. Jadi ini omongannya udah duluan. Nah, ini contoh bismillah tadi. Ya, bismillah, salam. Gimana hukumnya? Ketika kok kalian itu salamnya didahului dengan omongan dulu, itu hukumnya tidak wajib menjawab. Tidak wajib menjawab. Jadi ketika kan asalnya yang asalnya kalian tahu itu kan salam, mengucapkan salam, ya kan? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Sunnah ya. Ketika menjawab salam, menjawab salam itu wajib. Ya, wajib. Jadi kalau dari sini kan assalamu qoblal kalam. Jadi salam itu sebelum mengucapkan apapun, bahkan kata apapun. Jadi ketika orang itu kok berkata dulu apapun sebelum salam, contoh diawali dengan bismillah dulu biasanya ya kan, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Gimana hukumnya? Ketika seperti itu gimana? Ketika mengucapkan tetap sunnah, tetap ya. Mengucapkan salam itu kapanpun itu tetap sunnah, ya. Nggak ada kalau tiba-tiba wajib itu nggak ada. Salam itu wajib itu ada. Nah, ketika mengucapkan salam sunnah. Ketika menjawabnya gimana? Kan tadi ketika menjawab itu wajib pasti, ya kan? Nah, ketika diawali omongan dulu sebelum salam, bukan salamnya dulu baru ngomong, itu hukumnya berubah. Menjawab salam ketika hukumnya apa? Tadi diawali omongan dulu, itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Nggak wajib. Nggak wajib. Tidak wajib. Sunnah, tidak wajib dijawabnya. Jadi itu. Maksudnya dengan itu assalamu qabla salam itu ketika kalian itu mengucapkan salam itu memang sebelum mengucapkan apapun. Jadi nggak usah diawali contoh bismillah, nggak usah apa. Itu memang anjurannya memang seperti itu. Jangan itu kalau salam itu sebelum mengucapkan apapun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Dan ini tadi hukum-hukumnya salam. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hadisnya yang menjelaskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong bada'a iku lamun ngawiti sapa man. Bada'a iku lamun ngawiti sapa man. Ngawiti itu memulai. Bada'a iku lamun ngawiti sapa man. Bada'a iku lamun ngawiti sapa man. Bil kalami kelawan ucapan, ya kan? Bil kalami kelawan ucapan. Ini tadi ya, sudah jelaskan. Ini hadisnya. Qabla salami ing dalem sedurunge salam. Qabla salami ing dalem sedurunge salam. Qabla salami ing dalem sedurunge salam. Fala tajibu mongko ora usah jawabi. Fala tajibu mongko ora usah jawabi sapa wong akeh. Fala tajibu mongko ora usah jawabi sapa wong akeh. Fala tajibu mongko ora usah jawabi sapa wong akeh. Hu ing salam. Nah, ini hadisnya. Ini hadisnya yang menjelaskan bahwasanya ketika orang itu salam tapi diawali dengan kalimat dulu, maka tidak wajib dijawab. Andainya kamu nggak menjawab salam itu nggak apa-apa. Tapi ketika ketika salam kok memang
nggak diawali kalimat apapun atau omongan apapun sebelum mengucap itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu wajib dijawab. Apakah wajib dijawab itu semuanya? Itu kan? Apakah semuanya itu wajib menjawab? Contoh ini kan banyak orangnya. Contoh saya salam kan? Ya salam. Ya, ketika ada yang nggak menjawab, apakah dosa? Enggak. Jadi gini, hukumnya itu wajib ketika memang dilakukan, enggak semuanya, istilahnya cuman ketika sudah ada yang menjawab itu sudah jadi sunnah. Ketika ada yang menjawab itu sudah jadi sunnah. Jadi orang yang menjawab pertama kali itu ya yang bisa mengumpulkan wajibnya, yang lainnya itu jadi sunnah. Gitu. Makanya ketika tiba-tiba ada nggak semuanya itu menjawab, tiba-tiba ada yang nggak jawab contohnya, nggak ada yang belakang itu nggak kedengeran gitu kan, padahal kedengeran itu alasan aja nggak kayak gitu. Makanya itu ketika nggak menjawab pun, ketika sudah ada yang menjawab lainnya itu nggak dosa, istilahnya nggak dosa, itu fardu kifayah, itu namanya fardu kifayah itu. Makanya ketika adanya fardu kifayah dan fardu ain. Kalau fardu ain berarti wajib semuanya. Kalau nggak dilakukan semuanya itu tetap, ketika salah satu nggak melakukan tetap dosa, karena itu kewajibannya satu per satu. Kalau seperti halnya fardu kifayah itu ketika sebagian sudah melakukan itu sebagian lainnya tergugurkan dosanya, itu kan karena sudah ada yang melakukan. Contoh sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Ini juga ketika salam, menjawab salam itu juga fardu kifayah. Ketika sebagian sudah menjawab itu yang lainnya jadi sunnah sudah. Bukan kalau jadi bukan ketika nggak menjawab itu dosa, enggak. Ini hadisnya yang menjelaskan tentang tadi hukumnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam la wasaqa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong bada'a iku lamun ngawiti sapa man. Bisalami kelawan salam. Salam itu tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Fawa mongko utawi man aula iku luwih utama billahi kelawan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Jadi ketika orang itu memulai salam terlebih dahulu, dia itu tergolong orang yang mulia di sisi Allah maupun Rasulnya. Jadi kayak gini. Jadi kebiasaannya orang yang lebih mulia itu malah yang mendahulukan salamnya dulu, ya kan? Makanya pasti gini. Kalian lihat ya, pasti. Nanti ketika itu posisinya lebih mulia, itu terkadang lebih mendahulukan salamnya terlebih dahulu, ya kan? Pasti yang lebih, istilahnya yang derajatnya lebih rendah itu pasti yang menjawab, ya kan?
Itu teliti aja, pasti kejadian di manapun itu kayak gitu. Nah, itu kejadian yang berulang. Istilahnya orang itu ketika istilahnya bertemu sama orang lain, istilahnya masuk ke rumah, istilahnya ke bertamu, itu ya salam dulu. Itu tetap dianjurkan salam. Nanti yang penjelasan yang selanjutnya lebih dalam itu nanti yang di bawahnya. Udah, itu dulu aja. Jadi ketika orang itu memulai salam terlebih dahulu, itu orangnya mulia di sisi Allah dan Rasulnya pasti. Udah, tuh. Nanti tentang bahasan salam lebih lanjut ada yang selanjutnya aja. Allahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.